Di hari kiamat, Yesus akan mengusir pastoran di Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya atau dalam namanya. Pernyataan dari seorang dokter Sanihu Munir, di hari kiamat Yesus akan mengutuk dan mengusir pastor Andi Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi nama Yesus atau di dalam nama Yesus. Salah total 1000%. Kalau dokter Sanihu Munir mendengarkan ini, tolong perhatikan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Napabang. Kali ini saya kembali akan memberikan tanggapan kepada Dr. Sanihu Munir yang membuat judul videonya mendeteksi kepalsuan penyembuhan dalam nama Yesus, yang secara khusus beliau menentang dengan keras dan menuduh bahwa penyembuhan dalam nama Yesus yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon adalah sebuah kepalsuan dan juga sebuah kesesatan. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan menguliti kedangkalan berpikir dari seorang Dr. Sanihu Munir dalam memahami kitab suci Kristen atau Alkitab. Tetapi sebelum saya memberikan tanggapan ini, ada baiknya kita menyaksikan dan mendengarkan dulu cuplikan dari pernyataan beliau berikut ini. Di hari kiamat, Yesus akan mengusir pastor Andi Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya atau dalam namanya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7 ayat 22-23. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan ocehan yang nyeleneh dari Dr. Sanihu Munir. Untuk lebih melengkapi ayat-ayatnya, Kisah Para Rasul 3 ayat 6-10 dikatakan demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Perhatikan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara, konteks cerita ini ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Kalau kita baca nanti ke ayat-ayat berikutnya, ternyata usianya 38 tahun. Bayangkan saudara, lumpuh sejak lahir dan sudah berusia 38 tahun. Betapa menyedihkan dan mengerikan ini orang. Belum pernah mengecap apa yang namanya berjalan. Orang lumpuh ini tiap-tiap hari diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Sehingga setiap kali orang keluar masuk bait Allah, dia berjuang dan berupaya untuk meminta sedekah. Ternyata di suatu ketika, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah jam 3 sore. Karena jam 2 sembahyang dalam konteks Yahudi. Saudara, setelah orang yang lumpuh sejak lahirnya ini melihat Petrus dan Yohanes lewat masuk ke bait Allah, maka dia pun meminta sedekah. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Bukan menyombongkan diri lihat kepada kami. Tidak saudaraku.
Tapi dia mau mencoba melayani orang lumpuh ini supaya dialihkan perhatiannya. Jangan sekedar fokus bergantung dari belas kasihan orang lain dengan cara mengemis dan meminta sedekah. Lihat kepada kami. Jangan fokus kepada kedirianmu yang hanya bergantung dari belas kasihan orang lain. Artinya ini adalah konsep pelayanan pengalihan. Supaya tidak fokus kepada kekurangan dan kelemahannya. Tapi masuk menerobos. Dialihkan perhatiannya untuk melihat sesuatu dari sudut pandang lain. Tentunya yang lebih indah, besar, dan mulia. Petrus pun menjawab pada akhirnya. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Saudaraku, ini ayat yang betul-betul menegaskan kepada kita bahwa uang bukan segalanya. Sekalipun Petrus dan Yohanes tidak punya emas dan perak atau kepingan emas dan perak untuk diberikan sebagai sedekah kepada orang lumpuh ini. Ternyata mereka dan secara khusus Petrus, dia punya sesuatu yang lebih besar, yang lebih dahsyat dan luar biasa daripada emas dan perak. Yang sanggup mengubah totalitas kehidupan orang ini. Apakah yang dipunyai oleh Petrus? Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah, saudara. Apakah Petrus, Yohanes, Paulus, dan para rasul yang lain yang melakukan banyak tanda-tanda dan mujizat, mereka jadi ditolak dan diusir oleh Yesus oleh karena mereka menyembuhkan di dalam nama Yesus atau demi nama Yesus? Saudaraku, kalau pola pikir dari Dr. Sandy Munir ini kita ikuti, Pastor Andi Simon diusir oleh Yesus, berarti para rasul juga diusir oleh Yesus. Apakah benar demikian? Tidak, saudaraku. Itu hanya karang-karangan, angan-angan, hayalan dari seorang Dr. Sandy Munir. Kenapa saya katakan demikian? Tadi sudah saya buka ayat-ayatnya dari Yohanes 16, dari Yohanes 14, dari Kisah Para Rasul pasal 6. Sekarang saya tunjukkan lagi kepada kita dari Markus pasal 16. Ayat yang ke-17. Ini Yesus yang bicara sebelum naik terangkat ke surga dan berpisah dari murid-muridnya. Apa dikatakan? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Lihat di sini. Mereka akan mengusir setan demi nama Yesus. Ini yang sudah dinyatakan oleh Yesus dan disampaikan kepada para rasul yang menjadi penerus proyek besar Allah di tengah-tengah dunia ketika Yesus naik ke surga dan nanti akan diperlengkapi murid-murid dengan pencurahan turunnya Roh Kudus. Dikatakan demikian. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Demi nama Yesus lagi. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Semua yang dilakukan kalau itu sesuai dengan data dan fakta Alkitab. Bagaimana mungkin diusir, ditolak oleh Yesus? Saudara, Yesus diakui oleh agama lain dan dibuktikan dari data fakta Alkitab adalah seorang pribadi yang tidak bercela, tidak bernoda, dan tidak berdosa. Kredibilitasnya sempurna. Saudaraku, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela. Dan itulah salah satu yang menjadi syarat mutlak dari juru selamat. Tidak mungkin orang buta menuntut orang buta. Tidak mungkin orang yang berdosa menyelamatkan orang yang berdosa dari dosa. Hanya pribadi yang tidak berdosa, pribadi yang tidak bernoda dan tidak bercela, yang sanggup dan yakin pasti bisa menyelamatkan, menebus manusia dari perbudakan perhambaan dosa. Siapa itu? Yesus Kristus. Yesus yang punya kredibilitas sempurna ini,
Yesus yang punya integritas sempurna ini, Yesus yang memerintahkan para rasul, dan ketika kita membaca firman Tuhan, termasuk juga kepada saudara dan saya, kepada kita semua, ini yang tidak dimengerti, dipahami oleh Dr. Sanihu Munir yang sudah merasa paling pintar, sampai disebut julukannya sebagai seorang kristolog. Saudara, kalau menurut saya bukan kristolog, bukan teolog, tapi kristologi dan teologi. Itu yang benar. Karena memang super ngawur, merasa diri dan yakin sekali benar yang dikatakan, ternyata semeraut. Nah, saya sudah buktikan ya dari ayat-ayat firman Tuhan. Pernyataan dari seorang Dr. Sanihu Munir, di hari kiamat Yesus akan mengusir Pastor Andi Simon yang melakukan mujizat penyembuhan demi nama Yesus atau di dalam nama Yesus, salah total 1000%. 1000% salah. 1000% pernyataan dari seseorang yang bodoh memahami doktrin ajaran kekristenan. Tidak mungkin diusir. Karena apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon seturut dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.